Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News. DPR RI akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi undang-undang yang berisi sejumlah perubahan aturan pajak yang mulai diterapkan pada tahun depan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Gema Tanjung langsung dari gedung DPR RI. Gema, apa saja perubahan aturan perpajakan yang diatur dalam RUU HPP dan disahkan DPR dalam paripurna pada hari ini? Ya, selamat siang dan juga pemirsa. Hari ini pengesahan RUU HPP disahkan melalui rapat paripurna yang diadakan di Nusantara 2 Gedung DPR pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, dan juga dipimpin untuk pemaparan data serta pembacaan draft kembali oleh pimpinan Komisi 11 Dolfi. Pengesahan ini juga turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual untuk membahas ataupun mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang yang sah dan akan diterapkan pada tahun 2022. Adapun sejumlah aturan perpajakan yang akan diubah pada undang-undang ini, kami sudah menyimpulkan beberapa. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang akan dinaikkan menjadi 11% pada bulan April tahun 2022. Yang semula adalah PPN ini 10% dan juga nantinya akan dinaikkan kembali pada tahun 2025 untuk menjadi 12%. Menkyu juga mengatakan bahwa akan ada sejumlah pembebasan pajak untuk PPN untuk sejumlah barang dan jasa. Salah satunya adalah untuk sembako. Ini akan bisa diturunkan ataupun bahkan dihilangkan untuk pemungutan pajak. Kemudian juga untuk pendidikan, ini adalah pendidikan komersil ataupun pendidikan yang tidak mengikuti undang-undang pendidikan nasional akan dikenakan pajak, serta jaminan ataupun jasa kesehatan yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional. Untuk PPN ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk pemungutan pajak PPN di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 63,58%, sehingga PPN ini masih akan dinaikkan hingga tahun 2025 dikarenakan untuk rata-rata dunia sendiri PPN adalah 15,4%. Kemudian aturan kedua adalah aturan untuk pemungutan pajak orang pribadi ataupun kekayaan pribadi untuk perseorangan. Untuk tahun depan ini akan ada 5 bracket ditambah dari yang sebelumnya 4 bracket. Yang pertama adalah golongan pertama. Untuk bracket pertama adalah untuk orang dengan pendapatan 60 juta akan dikenakan pajak pribadi sebesar 5%. Kemudian juga untuk bracket kedua adalah pendapatan perorangan dari 60 hingga 250 juta akan dipungut pajak sebesar 15%. Di bracket ketiga ini 2,5 sampai 500 juta pendapatan akan dikenakan pajak sebesar 25%. Kemudian di bracket keempat ada pendapatan 500 hingga 5 miliar rupiah akan dikenakan pajak sebesar 30%, dan kemudian untuk pendapatan 5 miliar per bulan untuk perseorangan akan dikenakan pajak senilai 35%. Angka ini menjadi angka tertinggi untuk pemungutan pendapatan pribadi di Indonesia dikarenakan memang akan dimaksimalkan untuk pemungutan pajak bagi perseorangan yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Kemudian juga aturan selanjutnya adalah untuk tax amnesty yang akan diadakan kembali pada tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022, di mana ada beberapa pemungutan pajak yang sudah kami breakdown. Ada 2. Yang pertama adalah untuk pemungutan pajak sebesar 6% jika ada pihak yang memiliki harta bersih di dalam NKRI tetapi memiliki investasi ataupun usaha di bidang sektor sumber daya alam ataupun sektor energi. Kemudian pemungutan 8% bagi perseorangan ataupun pihak lembaga yang memiliki harta bersih di NKRI tetapi tidak memiliki investasi ataupun usaha dalam sektor olah sumber daya alam dan juga energi di dalam Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya adalah penghapusan AMT, di mana ini adalah pemungutan pajak bagi perusahaan yang merugi sebesar 1%. Penghapusan AMT ini bertujuan untuk menghindari celah bagi perusahaan yang tidak membayar pajak dikarenakan mengaku kepada negara telah merugi sebesar 1%. Kemudian juga ada pajak PPh badannya akan tetap sebesar 22%, dan juga kemudian adalah pajak karbon yang akan dikenakan sebesar Rp30 per kilo
karbon dioksida per ekuivalen. Dan tadi sudah kami saksikan pengesahan untuk RUU HPP disahkan pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk UU ini akan mulai diaplikasikan di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Gemma Tanjung langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.